Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan kami kelompok 2 dari tugas besar akhir uh, mata kuliah Sistem Basis Data. Terima kasih untuk Bu Ruri yang sudah hadir dan mau bersedia untuk menonton presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, mari untuk mengefisienkan waktu kita lanjut ke dalam pembahasannya. Sebelum itu saya akan menyebutkan nama-nama teman saya terlebih dahulu untuk perkenalan singkat. Di sini yang pertama ada Jeremy Marco Namara dengan NIM 143, Murada Nur Nabila dengan 149, Zalfa Putra Nugraha dengan 151, kemudian ada Muhammad Yasin dengan 158 dan Fadrus Moreno dengan NIM 159. Ya baik. Baik, kita langsung masuk ke dalam latar belakangnya. Latar belakang yang kami ambil dalam proyek kali ini adalah pengelolaan data yang efisien dan aman itu merupakan syarat fundamental bagi setiap sistem informasi modern zaman sekarang. Pada konteks institusi pendidikan, kebutuhan tersebut diwujudkan melalui implementasi sistem akademik atau disingkat SIA. Sistem ini memiliki peran sentral dalam mengelola data-data ini yang bersifat struktural, seperti data mahasiswa, riwayat studi, kemudian kurikulum. Oleh karena itu, integritas dan konsistensi data merupakan keniscayaan pada domain tersebut. Maka teknologi basis data relasional atau SQL menjadi solusi yang ideal untuk menanganinya. Akan tetapi, evolusi sistem informasi turut munculkan kebutuhan baru untuk mengelola data dengan karakteristik yang dinamis dan semi terstruktur. Untuk mengakomodasi tuntutan fleksibilitas tersebut, kecepatan pada kasus penggunaan spesifik seperti pencatatan log aktivitas atau fitur diskusi, maka teknologi basis data NoSQL mulai diterapkan. Berangkat dari adanya paradigma kebutuhan tersebut, penulis ini merancang proyek untuk membangun sebuah sistem basis data dengan pendekatan hybrid. Proyek ini bertujuan mengembangkan sebuah prototipe sistem informasi akademik yang mengintegrasikan keunggulan basis data SQL dalam menangani data transaksional yang terstruktur dengan kapabilitas NoSQL untuk data semi terstruktur. Dengan demikian, pengerjaan proyek ini tidak hanya menjadi jawaban atas tantangan manajemen data akademik modern, tetapi juga berfungsi sebagai implementasi praktis dari materi-materi basis data lanjutan yang telah dipelajari. Kemudian, tema yang dipilih untuk proyek pengembangan sistem basis data tematik berbasis SQL dan NoSQL adalah sistem informasi akademik, seperti yang disebutkan tadi. Kemudian, deskripsi proyeknya, pada proyek kali ini, setiap sistem informasi modern membutuhkan pengelolaan data yang efisien, aman, dan terstruktur. Proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem basis data tematik yang mengintegrasikan fitur-fitur lanjutan SQL dan teknologi NoSQL. Sistem ini akan mengelola data inti seperti mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan aktivitas perkuliahan menggunakan database relasional atau SQL. Untuk mendukung fleksibilitas dan kecepatan, sebagian data kini juga dikelola menggunakan teknologi NoSQL. Kemudian, tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, merancang dan mengimplementasikan data relasional sesuai tema yang dipilih. Kemudian yang kedua, ada menerapkan materi fungsi SQL, collage, penguncian tabel, perintah TCL, store prosedur, trigger, administration database, dan yang terakhir indeks. Kemudian, yang ketiga ada memahami konsep NoSQL serta menerapkan minimal satu contoh penggunaan NoSQL di sistem yang dibangun. Baik, selanjutnya. Diagram hubungan entitas atau IRD ini untuk proyek ini menggambarkan alur data dan relasi antar tabel utama dalam database sistem informasi akademik. Eh, Entitas dilambangkan dengan bentuk persegi panjang, terus kemudian relasi eh, dalam bentuk bulat ketupat dan atribut dalam bentuk oval. Terus relasinya ada relasi fakultas ke prodi, terdapat relasi one to many dari fakultas ke prodi yang berarti fakultas dapat menaungi banyak program studi. Terus kemudian ada relasi prodi ke mahasiswa dan kurikulum, eh, yaitu one to many ke tabel mahasiswa dan kurikulum yang keduanya terhubung melalui ID prodi. Terus kemudian ada relasi kurikulum ke mata kuliah, yaitu satu kurikulum dapat mencakup banyak mata kuliah yang direlasikan melalui ID kurikulum. Terus ada relasi user
ke mahasiswa dan dosen, yaitu tabel user menyimpan data login pengguna mahasiswa, dosen, atau admin. Relasinya one to one yang bersifat opsional. Terus kemudian ada relasi transaksional, KRS dan KHS, yaitu tabel KRS dan KHS ini merupakan tabel transaksional. Keduanya memiliki hubungan many to one dengan tabel mahasiswa dan tabel kelas. Terus terakhir ada relasi perkuliahan, yaitu kelas dan jadwal perkuliahan. Tabel kelas terhubung dengan dosen dan mata kuliah, sementara itu jadwal perkuliahan terhubung ke kelas, dosen, dan mata kuliah untuk mendefinisikan jadwal spesifik sebuah perkuliahan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur tabel pada SQL ini. Jadi yang pertama ada tabel dosen. Tabel ini berisi data para staf pengajar, informasi dosen, terutama ID dosen, digunakan untuk menghubungkan dosen dengan kelas yang mereka ajar dan jadwal perkuliahan. Adapun kolom-kolom yang ada di tabel ini adalah ID dosen menggunakan data integer dan ID dosen ini merupakan primary key untuk tabel ini. Setelah itu ada NIP menggunakan varchar yaitu uh, NAP ini adalah nomor induk pegawai dosen. Setelah itu ada nama dosen itu tersendiri. Setelah itu ada bidang ilmu, yaitu bidang keilmuan yang dimiliki oleh dosen menggunakan tipe data varchar. Setelah itu ada gelar jenjang, yaitu jenjang pendidikan terakhir dosen. Di sini yang yang bisa dimasukkan adalah S1, S2, dan S3. Setelah itu yang terakhir ada kota asal menggunakan varchar, yaitu adalah kota asal dari dosen itu tersendiri. Setelah itu yang kedua ada tabel fakultas. Tabel ini adalah tabel master yang menyimpan data unit organisasi akademik tertinggi. Setiap fakultas memiliki ID unik atau ID fakultas yang akan menjadi rujukan bagi tabel prodi. Ada beberapa kolom juga dalam tabel fakultas ini, yaitu ada ID fakultas menggunakan integer. Ini adalah primary key dari tabel ini. Setelah itu ada nama fakultas menggunakan varchar, yaitu nama nama fakultas itu tersendiri. Boleh dilanjut. Setelah itu tabel ketiga ada jadwal perkuliahan. Eh, Tabel ini menyimpan detail dari setiap perkuliahan seperti hari, jam, dan ruang. Tabel ini memberikan informasi jadwal konkret untuk setiap kelas yang dibuka. Dalam jadwal perkuliahan ini ada beberapa kolom, yaitu yang pertama ada ID jadwal. Ini adalah primary key dari jadwal perkuliahan ini. Setelah itu ada ID kelas. Ini adalah foreign key yang mengacu pada tabel kelas. Setelah itu ada ID dosen. Ini juga adalah foreign key yang mengacu ke tabel dosen. Setelah itu ada ID matkul, yaitu foreign key yang mengacu ke tabel mata kuliah. Setelah itu ada hari, yaitu hari pelaksanaan kuliah menggunakan enum tersendiri. Setelah itu ada jam kuliah, yaitu waktu mulai perkuliahan menggunakan tiba data time. Setelah itu jam selesai menggunakan tiba data time, yaitu waktu selesai perkuliahan dan uh, kolom ruang menggunakan varchar, yaitu ruang kelas tempat perkuliahan itu tersendiri. Setelah itu ada tabel kelas. Tabel ini merepresentasikan sebuah intens atau pelaksanaan spesifik dari sebuah mata kuliah pada semester dan tahun ajaran tertentu yang diajar oleh dosen tertentu. Ini adalah tabel penghubung utama untuk kegiatan belajar mengajar. Di sini ada beberapa kolom yaitu ID kelas, ID matkul, ID dosen, dan nama kelas yang diprioritaskan oleh ID dosen itu tersendiri dan ada foreign key yaitu ID matkul yang terhubung ke tabel mata kuliah dan ID dosen yang terhubung ke uh, tabel dosen. Jadi dilanjut dan juga ada tambahan kolom di sini di tabel kelas itu ada kolom semester dan kolom tahun ajaran. Nah, setelah itu ada tabel KHS atau Kota Hasil Studi. Tabel ini juga merupakan tabel transaksional. Tabel ini mencatat hasil akhir atau nilai yang didapat oleh seorang mahasiswa setelah menyelesaikan sebuah kelas. Jadi di sini ada beberapa kolom juga yaitu ID KHS, ID mahasiswa, ID kelas, nilai angka atau nilai huruf. Di primary kan oleh ID KHS
Dan ada juga foreign key yaitu ID mahasiswa yang terhubung ke tabel mahasiswa dan ID kelas yang mengacu ke tabel kelas. Setelah itu ada tabel KRS atau kartu hasil hasil studi. Ini adalah tabel transaksional yang mencatat aktivitas mahasiswa mengambil kelas. Setiap setiap baris data menandakan bahwa seorang mahasiswa telah mendaftar pada sebuah kelas untuk semester berjalan. Jadi ada beberapa kolom juga di uh, tabel KRS ini. Yang pertama ada ID KRS, ID mahasiswa dan ID kelas. Ini uh, dipramirikan oleh ID KRS yaitu sebagai primary key, dan juga ada foreign key yaitu ID mahasiswa yang mengacu ke tabel mahasiswa dan ID kelas yang mengacu kepada tabel kelas. Boleh di next. Dan juga ada tambahan kolom untuk tabel KRS ini ada semester untuk semester pengambilan kelas tahun akademik, yang itu adalah tahun akademik pengambilan kelas dan tanggal pengisian, yaitu tanggal mahasiswa mengisi KRS. Setelah itu ada eh, tabel kurikulum. Tabel ini berfungsi untuk mengelompokkan mata kuliah ke dalam satu paket kurikulum yang berlaku untuk prodi tertentu pada periode tertentu. Eh, ada beberapa juga ada beberapa kolom di tabel kurikulum ini. Yang pertama ada ID kurikulum, nama kurikulum, tahun mulai, dan ID prodi. Yang primary key-nya adalah ID kurikulum. Setelah itu ada juga foreign key-nya yaitu ID prodi yang mengacu kepada tabel prodi. Setelah itu ada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa ini merupakan salah satu tabel inti yang menyimpan semua data detail terkait mahasiswa, mulai dari data pribadi seperti nama dan NIM, sehingga hingga data rekap akademik seperti IPK dan SKS total. Setiap mahasiswa terdaftar pada satu prodi. Ada beberapa kolom yang ada pada tabel mahasiswa ini. Yang pertama ada ID mahasiswa yang merupakan primary key dari tabel tabel ini. Setelah itu ada NIM, uh, nama. Setelah itu the next. Setelah itu pada tabel mahasiswa ini ada uh, angkatan, IPK, IP semester, SKS total, SKS semester, dan ID prodi. ID prodi ini adalah foreign key yang mengacu ke tabel prodi. Setelah itu ada tabel mata kuliah. Uh, Tabel ini berisi daftar semua mata kuliah yang ditawarkan oleh institusi. Tabel ini mencakup detail penting seperti kode mata kuliah, nama, jumlah SKS, dan statusnya, wajib atau pilihan, serta terhubung ke kurikulum tertentu. Ada beberapa kolom juga pada tabel mata kuliah ini. Yang pertama ada ID matkul, yang merupakan primary key dari tabel ini. Setelah itu ada kode matkul, yaitu kode unik untuk setiap mata kuliah. Nah, itu ada nama matkul, SKS, status. Ini adalah status dari mata kuliah itu sendiri, itu wajib atau pilihan. Setelah itu ada semester yang diambil pada semester keberapa. Setelah itu ada ID kurikulum yang merupakan foreign key dari yang mengacu kepada tabel kurikulum. Boleh di next. Setelah itu ada tabel prodi. Jadi tabel prodi ini menyimpan data program studi. Seperti setiap prodi berada di bawah naungan satu fakultas. Tabel ini berfungsi sebagai jembatan penting menghubungkan data fakultas ke data mahasiswa dan kurikulum melalui ID-nya atau ID prodi. Ada beberapa kolom juga di ID prodi ini. Yang pertama ada ID prodi yang merupakan primary key dari tabel ini. Setelah itu ada nama prodi, yaitu nama program studi. Setelah itu ada jenjang yaitu jenjang pendidikan program studi. Di sini ada empat jenjang yaitu D3, S1, S2, dan S3. Defaultnya itu kita akan masukkan S1. Setelah itu ada ID fakultas, yaitu foreign key yang mengacu ke tabel fakultas. Setelah itu ada tabel yang terakhir yaitu ada tabel users. Ini adalah tabel utilitas yang penting untuk keamanan dan administrasi sistem tabel. Tabel ini menyimpan informasi login seperti username, password, dan role, dan menghubungkan akun pengguna ke data mahasiswa atau dosen yang sesuai. Ada beberapa kolom juga di tabel users ini, yaitu ID users, yaitu primary key dari uh, tabel user ini. Setelah itu ada username, yaitu username untuk login. Biasanya itu diisi oleh NIM atau NIP untuk dosen. Setelah itu ada password, yaitu password user.
ada role, yaitu role untuk user ini ada admin, mahasiswa, dan dosen. Setelah itu ada ID mahasiswa, yaitu foreign key yang mengacu kepada tabel mahasiswa dan ID dosen yang mengacu kepada uh, tabel dosen. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada query dan table NoSQL. Query yang ini adalah query NoSQL-nya. Yang pertama itu ada query insert menu. Query insert menu ini digunakan untuk membuat sekaligus mengisi data pada collection log aktivitas. Seperti yang terlihat bahwa log aktivitasnya itu kita bisa mengisi lebih dari satu aktivitas yang dikerjakan oleh beberapa mahasiswa. Seperti misal Jeremian Marcona Mara itu mengisi KRS, terus ada Velia Claurin dengan aktivitasnya mengisi EDOM, dan terakhir ada William dengan mengisi KRS juga. Next. Selanjutnya ada query find yang bertujuan untuk menampilkan semua aktivitas yang sudah dilakukan. Tadi kan insert menu itu untuk mengisi eh, data ke sebuah tabel. Nah, query find ini bertujuan untuk memanggil atau menampilkan tabelnya. Dilihat itu dilihat bahwa tabel-tabelnya sudah terlihat, ada Jeremia, terus ada Velia, dan juga ada William. Selanjutnya ada query find dengan ID user. Nah, query find dengan ID user ini mencari aktivitas yang dilakukan oleh satu user berdasarkan ID-nya. Seperti contoh, kita dilihat bahwa mencari suatu user dengan ID nomor satu, dan ditemukan bahwa ID user dengan nomor satu adalah Jeremia Markonamara dengan aktivitas mengisi KRS. Selanjutnya ada query insert one. Boleh next. Nah, query insert one ini digunakan untuk menambah satu data pada tabel. Insert one ini kita kami memakainya itu menambahkan eh, chat history, seperti yang terlihat di contoh bahwa Jeremiah Markonamara itu dengan ID mata kuliahnya itu MK101 itu bertanya kepada seorang dosen, apakah tugas ini dikumpulkan minggu depan, dan dibalas dengan dosen bernama Pak Bambang Triwahyono. Ya, aku kumpulkan minggu depan maksimal hari Jumat. Nah, ini adalah salah satu contoh insert one yang digunakan di MongoDB. Selanjutnya ada query find one. Sama seperti tadi, find query find ini, namun bedanya query find one ini bertujuan untuk mencari satu data yang ada pada tabel. Nah, di sini terlihat bahwa find one ini digunakan untuk mencari satu data. Yang kita cari adalah eh, data dari chat Jeremia Marco Namaro dengan salah satu dosen, yaitu Pak Bambang Triwahyono yang telah kita sebutkan tadi. Boleh next. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tabel NoSQL seperti fakultas dengan eh, yaitu ada Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas Hukum. Yang kedua ada dosennya. Ini ada beberapa dosen juga seperti Pak Bambang, terus Ibu Anis, terus ada Pak Adrezo. Yang kedua ada tabel kelas eh, yang memiliki ID matkul satu dan ID dosen satu. Dan ini memiliki semester genap. Dan selanjutnya ada eh, tabel jadwal perkuliahan. Yang itu jadwal perkuliahannya itu ada hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat. Selanjutnya ada tabel prodi. Prodinya itu ada dua, yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Boleh next. Selanjutnya ada tabel mahasiswa. Yang pertama itu ada, ini di sini ada beberapa mahasiswa yang telah diinput dan dimasukkan ke dalam sebuah tabel, yaitu ada pertama Jeremy Markonamara dengan NIM belakang 101. Yang kedua ada Velia Claurin dengan NIM belakang 102. Yang ketiga ada William Herlen dengan NIM 103.
Yang keempat ada Valentinus Moreno dengan NIM 104. Yang kelima ada Nur Nabila dengan NIM 105. Yang keenam ada eh, Irham Ramadan dengan NIM 106. Yang ketujuh ada Dinda Anissa dengan NIM 107. Yang kedelapan ada Zalfa Putra dengan NIM 108. Dan yang terakhir ada Muhammad Yasin dengan NIM 109. Next. Di sini ada tabel KHS dan juga ada tabel KRS. Oke, next. Nah, terakhir itu ada tabel mata kuliah dan tabel users. Contoh tabel di atas ini merupakan tabel seperti pada MySQL, namun bedanya contoh di atas diimplementasikan melalui MongoDB, seperti yang terlihat ada beberapa tabel seperti tabel dosen, mahasiswa, prodi, mata kuliah, KHS, KRS, user, kelas, jadwal perkuliahan, dan terakhir ada fakultas. Perbedaan dengan MySQL ada pada cara membuat dan memanggil tabelnya dan keamanan pada MongoDB lebih aman dibandingkan dengan MySQL karena pada MongoDB harus login dengan menggunakan Ubuntu Server dan cara memanggilnya dengan menggunakan find. Untuk memanggil sebuah tabel seperti jika ingin memanggil mahasiswa dengan menggunakan DB mahasiswa find. Jadi kita dapat membedakan tabel yang menggunakan SAMPP atau MySQL dan yang menggunakan MongoDB. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, terima kasih Alfa atas penjelasannya dalam tabel NoSQL. Selanjutnya kita akan berpindah ke dalam mengenai tabel MySQL. Yang pertama yaitu mengenai penjelasan implementasi fungsi store prosedur, trigger, dan lain-lain. Baik, yang pertama di sini kita ada fungsi perhitungan dinamis. Di sini kami mencoba untuk melakukan atau membuat fungsi untuk menghitung rata-rata nilai kelas dengan menggunakan fungsi average yang di sini kita bisa lihat bahwa nantinya fungsi ini akan menghitung rata-rata nilai, kemudian akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya, yang kedua yaitu menghitung jumlah mahasiswa per kelas. Kemudian yang ketiga yaitu menghitung jumlah mata kuliah per kurikulum dengan menggunakan fungsi count. Bawah. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pada implementasi store prosedur. Di sini store prosedur merupakan blok perintah SQL yang dimana bertujuan untuk memanggil perintah berulang kali, biasanya digunakan untuk perintah yang sederhana namun perlu pengulangan yang terus-menerus. Maka oleh dari itu store prosedur ini dapat membantu para admin atau yang membuat database ini menjadi lebih mudah. Ya, di sini kita membuat sistem insert mahasiswa baru yang dimana nantinya ketika seorang admin akan melakukan insert kepada mahasiswa, nantinya otomatis eh, mereka akan mereka juga akan mengupdate tabel KRS dan juga tabel kelas. Boleh di bawah. Tabel mahasiswa, kemudian tabel KRS dan juga tabel user. Di sini bisa dilihat bahwa sebelum memasuki eh, sebelum mem- sebelum menggunakan perintah call, nantinya di sini masih keadaan dalam seperti semula ya. Belum ada apa-apa. Boleh di bawah. Oke, setelah itu kita bisa lihat bahwa ada mahasiswa baru bernama Farhan Abu Bakar yang sudah terupdate KRS-nya dan juga memiliki default user dengan password 123456 dengan username dengan NIM-nya sebagai username. Baik, selanjutnya kita akan move on kepada bagian trigger. Trigger di sini merupakan perintah otomatis, jadi ketika kita melakukan suatu perintah, entah itu insert atau update atau delete, nantinya itu akan mempengaruhi tabel-tabel lain. Di sini kami
menggunakan trigger untuk menghitung SKS dan juga IPK. Boleh next? Ya, untuk untuk saat insert KS nantinya IPK mereka akan terupdate. Di sini kami menggunakan rumus bahwa nantinya sum range dari semua nilainya kemudian nanti akan dikalikan dengan SKS yang mereka tempuh, kemudian dibagi oleh sistem KS mereka. Boleh ke bawah? Oke, di sini ada sebelum kondisi tabel sebelum melakukan trigger, boleh ke bawah lagi. Dan ini merupakan tabel mahasiswa setelah dilakukannya trigger. Dapat kita lihat pada ID mahasiswa ketiga di situ William Herland terdapat perubahan dalam IPK-nya. IPK-nya yang sebelumnya 3,10 kemudian naik jadi 3,20. Eh, ini dikarenakan sinkron oleh perhitungan input nilai tadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kolase, yang dimana sistem kerja kolase ini lumayan simpel, yaitu mengubah nilai nol menjadi nilai default atau nilai komentar lainnya. Hal ini dilakukan agar ya tabel sistem datanya dapat berisi hal-hal yang lebih informatif kebanding nilai nol saja. Di sini kita melakukan pergantian pada status nilai yang sebelumnya apabila misalnya eh, nilai dari KHS-nya ternyata belum diinput oleh dosennya, nanti akan bukan tertampil nol saja, tetapi juga di situ tertulis status nilai belum diisi. Baik, selanjutnya kita akan move on kepada dokumentasi penggunaan penguncian tabel TCL dan juga indeks. Di sini penguncian tabel ini dilakukan agar saat ketika melakukan sebuah input nilai atau misalnya sebuah insert value ke dalam database itu tidak terjadi bentrok dengan insert lainnya. Oleh karena itu pengujian tabel ini bisa dikatakan penting. Di sini kita melakukan pengujian tabel kepada insert dosen, kita coba insert dosen baru ke dalam tabel, kemudian melakukan commit, setelah itu langsung unlock tables. Oke, selanjutnya. Selanjutnya di sini kita ada TCL atau Transaction Control Language, yang dimana mengelola transaksi supaya aman. Jadi kita perlu membuat perintahnya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah begin atau di sini perintahnya yaitu start transaction. Kemudian kita bikin perintahnya apa saja yang kita pengen lakukan. Kemudian baru melakukan perintah commit ketika memang dirasa perintah itu sudah aman atau sudah tidak ada perubahan lagi. Di sini kita melakukan contoh TCL yaitu dengan melakukan insert dosen yaitu dokter spesialis ke dalam database SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik. Kemudian namun sayangnya sepertinya ada pembatalan ke dalam TCL ini, transaksi ini. Kemudian kita akan melakukan rollback. Namun apabila memang kita menginginkan bahwa transaksi tersebut berjalan, kita bisa melakukan perintah commit. Kemudian di sini juga ada administration yang dimana bisa mengatur siapa yang bisa mengakses apa dalam database itu. Di sini kita yang pertama membuat user terlebih dahulu seperti membuat user mahasiswa satu, mahasiswa dua. Di sini kita ya dalam konteks ini kita melakukannya masing-masing satu, yaitu mahasiswa satu, kemudian create user dosen satu dan juga admin satu. Boleh ke bawah? Setelah melakukan create user, kita akan membuat role-role yang ada untuk database ini. Di sini juga ada mahasiswa, dosen, dan juga admin. Dan setelah itu pastinya kami melakukan assign kepada masing-masing role tersebut kepada masing-masing user. Kalau mahasiswa kita grant
role mahasiswa, kemudian kalau misalnya dosen kita grant role dosen. Selanjutnya di sini kita juga melakukan eh, privilege kepada masing-masing role, yaitu mahasiswa, dosen, dan admin. Di sini mahasiswa diberikan privilege untuk mengakses select on kepada database KHS, mahasiswa, dan juga KRS. Kemudian untuk privilege dosen di sini bisa next. Di sini kita melakukan privilege untuk bisa melihat tabel KHS, sekaligus juga bisa mengupdate atau istilahnya mengisi tabel KHS. Kemudian di sini dosen juga dapat melihat eh, kelas, kemudian juga dapat tentunya dapat melihat tabel mahasiswa. Dan untuk admin sendiri pastinya bisa mengakses ke semua hal, yaitu grant all privileges. Oke, dan yang terakhir kita memasuki ke dalam bagian indeks, yang dimana indeks ini sebenarnya merupakan proses pencarian data di tabel, jadi fungsinya itu agar lebih cepat dan efisien. Di sini konteksnya kita melakukan create index kepada username di user, yang dimana ketika nantinya misalnya kita ingin mencari username sesuatu, nanti pasti akan muncul dengan cepat di tabel user. Kemudian yang kedua di sini kita ada melakukan create index kepada, boleh bawah, kepada tabel KRS. Di sini bisa dilihat apabila kita mencari sebuah KRS, misalnya dari mahasiswa 5, nanti pastinya akan muncul dengan cepat. Oke, baik. Itu saja dari indeks ini. Boleh next. Oke, sepertinya itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau misalnya dalam proses laporan presentasi kami terdapat kesalahan. Eh, Mohon maaf dan terima kasih kepada Bu Ruri yang sudah melihat video presentasi kami.